Namaku Dir. Aku ingin menceritakan suatu kejadian yang menyeramkan yang aku alami sendiri. Kejadiannya sekitar 10 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, aku masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP. Aku sangat aktif di sekolah, mengikuti segala kegiatan ekstrakurikuler. Dan salah satunya itu seni tari. Mulanya aku mengikuti ekskul seni tari karena aku sangat menggemari kesenian. Aku suka dengan gerak gemulai para penari, senang mendengar musik-musik gamelan, kendang, goong, dan sebagainya. Setiap hari Kamis, sepulang sekolah adalah jadwal ekskul seni tari. Dan tempat ekskul seni tari itu ada di ruang kesenian, di mana tempat itu memang dikhususkan untuk alat-alat musik disimpan di situ. Dan jarang juga ada siswa-siswi yang masuk lalu lalang ke sana. Dan memang dikhususkan untuk tempat berlatih menari. Sore itu, aku datang paling awal ke ruangan ekskul seni tari itu. Tidak seperti hari-hari biasanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, aku mencoba belajar memainkan alat musik bona. Ketika aku asik bermain bonang, tiba-tiba terdengar suara tertawa di sudut ruangan. Yang aku kira itu adalah suara teman-temanku yang mungkin baru saja datang. Ku tak menghiraukan. Ku lanjutkan memainkan alat musik. Sampai-sampai aku terbawa suasana hingga memejamkan mata. Ketika aku membuka mata, tiba-tiba aku berada di tempat lain. Aku melihat di sekelilingku lapangan yang luas, dikelilingi banyak pepohonan tinggi, gelap, dan hanya ada penerangan yang terbuat dari obor-obor di sekelilingnya. Sana ramai sekali, ada yang sedang menari-nari. Ada juga banyak laki-laki yang ikut menari bersama penarinya. Alunan suara gamelan di sana membuat para penari semakin lincah menari. Dalam hati aku berkata, "Loh, kenapa aku bisa berada di sini? Tempat apa ini? Kenapa banyak orang yang sedang menari? Bukankah tadi aku ada di ruang kesenian?" Aku semakin bingung melihat para penari itu memakai baju kebaya seperti penari zaman dulu, berwarna hijau tua, memakai samping khas Sunda, dan berselendang berwarna biru. Tapi mataku tertuju satu penari yang dia memakai baju kebaya warna merah, memakai samping hitam, dan berselendang hitam. Saat aku melihat
satu persatu wajah penari itu. Ada yang aneh dari raut wajah mereka. Setelah kuamati, kenapa? Tanya melotot. Dan ku dapati bibir senyum manis seorang penari. Wajah mereka memancarkan perasaan emosi. Dan satu penari yang berbaju merah itu, kenapa wajahnya sangat hancur, tak berbentuk dan sangat rusak. Tanya keluar, kulit wajahnya terkelupas, rahangnya menganga, dan bajunya menjadi lusuh, berlumuran darah. Selendang yang ia gunakan pun berlumuran darah. Aku terkejut karena dia menyadari keberadaanku. Dia melihat ke arahku dan perlahan penari itu mendekat, semakin mendekatiku. Aku menangkupkan kedua tangan ke wajahku, dan penari itu menarik pundakku, mendekatkan wajahnya. Dia mengguncang-guncangkan badanku sambil berteriak tepat di depan wajahku. Darahnya yang keluar dari mulut menetes membanjiri wajahku. Tidak! Jangan! Aku berteriak sekencang-kencangnya, tapi tak ada yang mendengarku. Dia terus saja tertawa, dan dia menari, memeluk erat, hingga aku diam, sesak dan sulit bernapas. Aku tak bisa berteriak lagi. Sampai pada akhirnya aku mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di telingaku, dan aku pun turut mengikut baca doa dalam hati. Hingga akhirnya aku pun tersadar. Aku melihat ada teman-temanku sedang menangisiku di sana, serta guru agama. Saat itu rasanya campur aduk. Aku memutar bola mataku, melihat ke sekelilingku. Aku sudah kembali ke ruangan ini. Teman-temanku menceritakan kepadaku bahwa ketika mereka datang, mereka melihat aku sedang menari-nari sambil menutup mata, menangis dan teriak-teriak, hingga mereka memanggilkan guru agama untuk menyadarkanku. Aku menceritakan semua kejadian itu pada guru, dan beliau bilang bahwa katanya dulu sekolah kami membeli semua alat-alat musik gamelan ini dari sesepuh yang dulunya seorang pengiring musik atau lebih dikenal sebagai Nayaga.
yang dulunya sangat terkenal di perkampungan terpencil. Dan konon katanya, menurut cerita, mereka berhenti menjadi seorang nayaga karena dulu ada seorang penari yang sangat terkenal dengan kecantikannya, kemolekan, dan keluasan menarinya, meninggal saat ia sedang menari di suatu acara. Ketika pulang, dia mengalami kecelakaan motor yang ia tumpangi tertabrak bus, yang mengakibatkan ia jatuh, terlindas, dan terbawa hingga beberapa meter, hingga dia meninggal di tempat. Dan katanya, arwah penari itu sering menghantui para nayaga, meminta diiringi musik untuk dia menari. Setelah mendengar cerita dari guruku dan dari kejadian itu, aku tersadar bahwa dimanapun kita melangkah dan dimanapun kita berada, kita tidak boleh lupa untuk senantiasa berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pikiran kita tidak kosong dan gampang terhasut oleh syaitan.